Diva, Apa? Diva kalau misalnya kan kamu disuruh pilih ke luar negeri, kira-kira kamu maunya kemana? Aku mau ke Jepang Kenapa ke Jepang? karena mau belanja. Ya ampun, cewek ya. Kalau cewek tuh pengennya belanja. Kenapa nggak pengen belajar? Setauku tuh di Jepang itu pertaniannya tuh bagus banget. loh, Div. Bener. Kenapa Nah, kamu? aku mau belanja alat-alat pertanian. Oh, cakep. Kalau Gitu. Kak Ebit mau kemana? Aku pengen ke kerajaan Saudi Arabia. Mau ngapain? Naik onta. Entah padahal di Indonesia udah bisa Udah loh. bisa, tapi kan kalau Bisa. saya pada pasir. Oh iya, pakai sorban? Pakai dong, kayak Atta Halilintar gitu kan. Nah, ngomongin internasional, kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yang berhubungan dengan internasional. Go internasional. Go internasional tentunya. Ada yang pertama, ada Ibu Devi Putri Kusanti SOS MSI MIKOM, betul? SOS. SOS. Jangan SOS. Oh iya, SOS. SOS. Iya, SOS. Iya. SOS. SOS, Iya. jangan SOS ya. Iya. Berarti salah nih tim kreatifnya nih. Ada SOS, bukan SOS. Kalau SOS kan permainan itu ya, Bu ya? Iya, Betul. Power Soul dong. Oh iya benar. Help gitu jadi. Betul. Saya ulangi lagi, Ibu Devi Putri Kusanti SOS MSI MIKOM, dosen program studi hubungan internasional. Iya. Cakep. Nah, ada Kak Kaila juga. Kak Kaila ini mahasiswa yang akan mengikuti Kongres Internasional. Betul, Kongres Internasional. BTW sebelum kita ke Ibu Devi dan juga ke Kaila, ada informasi nih, Adif, buat Sobat BSI. Karena informasinya BSI punya program studi baru. Benar, Apa? ada program studi hukum, Psikologis, hubungan internasional, dan keperawatan. Dan aku nggak mau nanya kenapa Diva itu, karena aku bingung tadi jawabnya apa. Langsung aja itu. Langsung aja kita tanya ke Ibu Devi dulu ya. Bu Devi, mahasiswa saat ini perlu memiliki perspektif global. Kenapa tuh ya mahasiswa sekarang? Mahasiswa sekarang ya, perspektif global itu adalah perspektif yang luas. Betul. Jadi diharapkan mahasiswa-mahasiswi untuk yang saat ini itu tidak hanya punya pola pikir secara lokal dan juga nasional, tapi secara global atau secara internasional. Oke. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang beragam. Dan kemudian mereka juga nanti akan membentuk diri mereka itu lebih percaya diri. Lebih Kenapa? pede? Karena lebih pede, karena kan Betul. pengetahuannya lebih luas. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya global tadi, misalkan aku belajar di Jepang, terus aku belajar juga di Arab, itu diaplikasikan atau kita ngambil satu atau semuanya kita ambil, diaplikasikan masing-masing atau global itu seperti apa maksudnya? Kalau global ya lebih ke antar negara dalam konteks misalnya kalau misalnya tadi dalam pembelajaran gitu ya maksudnya? benar, misalnya mau mempelajari mengenai dinamika kawasan atau mengenai salah satu negara ya, kita juga harus mengetahui mengenai kebudayaannya. Oke. Kita juga harus mengetahui nilai-nilainya yang di dalam negara tersebut. Oh, jadi nggak sekecil itu, tapi kita harus tahu lebih dalamnya lagi ya, benar. budaya tadi, nilai-nilai dan lain-lain gitu. Nah, Ya. kalau buat mahasiswa hubungan internasional, pengalaman internasional tuh jadi kebutuhan atau hanya nilai tambah sih, Bu? Kalau pengalaman internasional itu lebih mendekati kebutuhan. Kebutuhan? Iya, kebutuhan dong. Oh, oke. Karena apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pengetahuan kita jangan sampai hanya pengetahuan sebatas nasional saja, tapi harus secara global atau secara internasional. Oke. Supaya apa? Supaya kita akan lebih maju dan lebih percaya diri bahwa kita, kami adalah mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi, atau mungkin kita bicara mengenai BSI ini ya, kan ini adalah program studi baru di BSI. Ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi BSI dalam program studi hubungan internasional itu memiliki kepercayaan diri. Kenapa? Karena pengetahuannya itu banyak. Tidak hanya pengetahuan secara akademis, tapi juga pengetahuan mengenai praktis dan juga analitis, dan secara mereka tuh bisa bisa memiliki pendapat-pendapat yang kritis. Gitu. Emang penting kalau pendapat kritis, maaf ya, Dip, pendapat kritisnya emang penting banget buat mahasiswa. Penting, karena kan kita banyak belajar mengenai perpolitikan. Kemudian kita juga mengenai hukum-hukum secara internasional. Kita juga mengenai, tidak hanya belajar mengenai etnografi atau filantropis dari negara-negaranya, tapi tadi yang saya sudah sampaikan, kita juga belajar mengenai nilai-nilai negara-negara tersebut. Gitu. Yang tadi disinggung di awal ya. benar. Baik. Kompetensi yang paling dibutuhkan untuk mahasiswa untuk bersaing tentunya ya secara global ini apa sih? Kan biasanya mahasiswa ini tahu apa sih nanti kompetensi yang harus gua peroleh atau gua Diasah dapat lah ya, diasah gitu. lagi itu apa sih?
Kalau untuk program studi hubungan internasional secara khusus adalah bagaimana mereka itu bisa berkomunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa asing. Nah, bahasa asing di sini kan tidak hanya bahasa Inggris ya, Yap. gitu kan. Tetapi memang pada dasarnya bahasa Inggris itu penting. Oke. Karena mau kita belajar dimanapun itu bahasa Inggris itu kita harus mumpuni. Di Arab pun? Benar. Di Arab pun Iya, harus iya. ada bahasa Inggris ya? Bahasa berarti ya? Inggris, Ya, benar. Oke. Dan mungkin ada beberapa kebijakan dari negara yang tidak memberlakukan atau tidak jangan menggunakan daily conversation-nya adalah bahasa Inggris, tapi mereka pasti bisa menggunakan bahasa Inggris. Ada tuh negara mana Bu, yang tidak? Negara Paris gitu. Paris itu tidak mengharuskan mereka gitu ya? sangat mencintai negaranya, Oh. sehingga penggunaan daily conversation atau di sekolah-sekolah itu penggunaan bahasa asing itu bahasa Inggris ya khususnya itu kalau bisa bahasa aslinya, bahasa ibunya yang Paris? digunakan, ya bahasa Perancis. Oh, Prancis. Berarti aku suka Prancis gitu. Yes. Cakep tuh. I love France. Sana apa kita yuk? Ke sana. Ayo, Oh, sana, ayo. mau makan roti. Cakep. Nah, Ibu, jadi program studi hubungan internasional UBS ini kan baru ya. Coba deh Bu kasih tahu ke sobat UBS yang lagi nonton, kenapa sih kita harus pilih program studi hubungan internasional di UBSI? Oke, jadi teman-teman sobat BSI, program studi hubungan internasional di BSI itu memiliki beberapa mata kuliah yang mencakup kekhususan dalam prodi atau program studi HI itu sendiri. Nah, memang di awalnya itu kita akan belajar mengenai pengantar atau ilmu-ilmu atau konsep-konsep dasarnya. Dasarnya dulu? Iya, benar. Yap. Hanya saja beberapa ilmu kekhususan itu salah satu contoh yang yang paling menarik itu adalah politik lingkungan. Karena sekarang kan SDGs ya. Oh iya. Jadi kita BTW nanti- politik iya. lingkungan itu sebenarnya aku tuh tahunya kalau politik tuh politik gitu kan. Oh gitu. Ini politik lingkungan seperti Jadi apa? seperti misalnya climate change, ya kan, krisis-krisis lingkungan. Oh. Krisis pangan. Oh iya. Polusi itu termasuk politik Termasuk lingkungan. politik lingkungan. Benar. Dengan adanya mungkin perusahaan-perusahaan multinasional yang besar dan mereka menyumbang polusi yang banyak di satu Terobong-terobong negara. asap gitu ya? Benar. Itu kan Oke. masuk ke dalam pembahasan politik lingkungan. Atau mungkin mengenai policy-policy atau kebijakan-kebijakan mengenai kelingkungan. Kemudian juga ada yang sustainable development juga. Nah, itu kan SDGs. sekarang SDGs. Itu kan sekarang semua konsep-konsep di segala aspek dan segala lini itu harus berhubungan dengan SDGs. Nah, ini yang nilai plus dari program studi hubungan internasional di UBSI. Jadi mempelajari segala aspek yang terjadi di dunia ya Bu? Iya, terlebih yang terjadi di lingkungan sekitar atau di masyarakat. Oke. Kembali ke Kak Kaila deh. Oke, ya. boleh. Oke. Nah, Kak Kaila tadi di spill sama Diva ikut kongres ya, Iya, bener ya? betul. Besar Bener. kongres. Nah, kongresnya di mana Kak? Kalau Di tahu? Thailand. Di Thailand. Thailand berarti naik gajah ya? Iya, kenapa aku tadi nggak kepikiran itu ya? Iya. Lebih seru naik gajah kayak. Dibanding naik onta? Iya nggak sih? Lu udah pernah naik onta emang? Belum. Belum juga sih. Mungkin karena onta kurus kan, Oh, gajah kan gemuk. Kurus ya. Makanya naik gajah lebih seru gitu ya. Pakai celana gajah. Oh iya betul. Naik gajah pakai celana gajah ya. Oh gitu. Nah, tentang program internasional ini, kongres ini, kamu tahu dari mana sih? Kok bisa-bisa TBTB? Emang TBTB? Gue pengen ke sana ke Thailand tadi ya. Itu tahu ada program itu dari mana awalnya? Sebenarnya waktu itu lagi iseng scroll aja di Instagram. Oh, ke TikTok, bukan? Enggak. Scroll TikTok malam-malam tuh ya? Isinya cinta-cintaan, enggak? Enggak. Oke. Jadi lagi scroll IG, karena waktu itu lagi magang juga, masih lagi magang. Terus habis itu gabut, scroll Instagram, sempat lewat. Magang gabut? Lagi magang aja bisa gabut ya? Enggak, bukan, masih udah pulang kan. Oh, udah pulang. Pas udah pulang. Berarti emang Kak Kaila ini pengennya aktif aja ya? Iya, Pas dengar-dengar magangnya di Malaysia kan? Oh, di negeri tetangga ya? Upin Ipin? Betul, Oh, udah betul. ketemu. Udah ketemu? Beneran ada? Kuburannya ada Upin Ipin? Kalau di TikTok kan Upin Ipin udah ada kuburannya gitu? Enggak ya? Enggak ada ya? Nggak ada. Oh, enggak ada. Tapi masih bener-bener ada. ketemu? Ada. Apalagi Kak Ros banyak banget di sana. Oh, Kak Ros. Nah, ini Kak Ros, mirip Kak Ros. Oke. Jadi setelah kamu pulang, Iya, akhirnya terus kamu gabut. Aku sempat scroll di Instagram ada program itu dan ternyata dari perwakilan dari dosen BSI juga sempat nawarin. Oh. Gitu. Jadi aku cari tahu dulu, aku research tentang programnya. Namanya tuh acaranya Global Youth Congress. Iya, dan kebetulan tahun ini ada di Bangkok, Thailand karena tahun kemarin itu di Singapura dan Malaysia. Coba kalau Malaysia
langsung jalan kaki kamu ya? kaki kemana? Tapi nggak apa-apa, kita nyobain ke Thailand. Kan pengen naik gajah. Cakep. Nah, tadi kan kamu katanya lihat di sosial media ya, lagi scroll-scroll. Terus apa sih yang bikin kamu tertarik gitu ikut programnya? Apakah dari pembahasan topiknya dan lain-lain gitu? Lebih ke pengen cari pengalaman baru sih Kak. Pengen cari pengalaman baru karena sayang banget kan udah habis selesai magang, kalau misalkan nggak ngapa-ngapain kan sayang banget waktunya, takut wasting time aja. Jadi mau coba cari pengalaman lain, pengalaman baru, dan kalau bisa di luar negeri lagi gitu. Dan menurut aku Global Youth Congress oke banget untuk jadi another start gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin Global Congress, aku sebagai orang awam, Sobat Besi sebagai orang awam nggak ngerti kongres itu ngapain sih, kita ngapain sih di sana? Kan kakak belum pernah nyoba ya di sana, baru ini pertama kan. Udah ada bayangan nggak sih kira-kira nanti di sana ngapain sih gitu? Ada nggak bayangan seperti itu? Bisa dikasih tahu ke Sobat Basic. Mungkin Sobat Basic juga pengen, kayaknya kongres seru kali nih gitu. Gimana bayangan? Selain naik gajah ya? Iya, selain naik gajah tadi. Apa kira-kira? Sebenarnya kongres tuh lebih kayak kalau misalkan kita kuliah aja sih Kak. Kita kuliah, jadi kita ada tukar pikiran, terus kita ngobrol juga. Nilai plusnya adalah ini tuh di Thailand dan kita bakal ngobrol, kita berbagi pikiran, kita belajar bareng sama orang-orang dari 13 negara yang berbeda. 13 negara berbeda termasuk Timor Leste. Betul. Bener ya? Iya, ada Timor Leste juga. Alhamdulillah, bener loh. Berarti, ya, karena kan Timor Leste kan negara ya. Iya, betul. Aduh bener ya. Berarti lebih ke diskusi internasional ya Kak? Diskusi internasional. Ya diskusi. Jadi buat buat sahabat Besi di sana tuh nanti kita bertukar pikiran sama 13 negara ya. Iya, 13 Jadi kita paling enggak nih kita punya 10 atau 9 akun orang luar negeri. Iya lagi bener. Iya bener ya. Iya, pasti exchange pasti. Itu maksudnya. Mutualan, gitu. mutualan. Iya, betul. Kalau aja nanti habis dari naik gajah, naik onta. Orang Arab juga kan. Iya, Boleh juga tuh. Boleh lagi ya. Oke. Terus proses seleksi, ada nggak sih proses seleksi itu? Proses seleksinya ada. Jadi proses seleksinya itu berdasarkan kita submit form. Kita submit form ke komitenya dari Global Youth Congress. Setelah itu nanti diseleksi sama mereka. Seleksinya tuh bentuk ini Kak, di dalam form itu kita isi esai. Oh, Jadi, esai, nggak bukan A, B, C, multiple choice ya? Enggak, bukan gitu. Dikasih pertanyaan, kita jawab dengan esai. Ada satu pertanyaan menurut kamu nih, aduh susah banget sih jawabnya apa? Aduh, apa ya? Ini setelah selesai dari programnya kira-kira apa yang dilakuin. Kita aku agak-agak mikir karena kan pertama belum kesananya ya kan, belum tahu juga bentuk kegiatannya secara full tuh seperti apa. Jadi ya aku ngebayangin aja, mungkin setelah selesai nanti saya akan membuat dunia menjadi lebih baik gitu. Misal. Cakep. Iya. Ada pertanyaan. Saya kenal nih orang ini nih. Coba gampang ini aja Kak Diva. Dari @farel_ganteng. Farel, bukan R, Farel. Untuk keberangkatan kongresnya itu kapan Kak? Keberangkatan kongresnya itu dari tanggal 2 sampai 4 Juli 2026 Sobat Besi. Berarti hampir berapa hari? 3 hari. 3 hari ya? 2, 3, 4? Oh, 3 hari. Sebentar lagi ya? Sebentar Udah lagi. packing Kak? Belum. Mau dibantuin? Mau ikut? Mau ikut. Nah, berarti nanti kamu di sana cuma tadi kan kamu bilang cuma bertukar pikiran gitu ya. Nah, setelah nanti bertukar pikiran, apakah ada kalau gini Bu, dulu ada nggak misalkan kita pergi ke luar negeri, terus kita buat paper juga tuh laporan itu ada gitu nggak? Ya gitu. Kalau laporan akhir nggak ada sih. Oh, nggak ada? Cuman memang kita ada penugasannya nanti ketika di sana Kak. Gitu. Nah, penugasannya itu pun secara berkelompok. Jadi dari berbagai negara jadi satu kelompok. Oh, paling enak temennya di Indonesia cuma satu, kamu satu-satunya? Ada yang lain berapa? juga. Ada Kira-kira? 3 atau 5 orang. Ya mudah-mudahan nggak sekelompok sama mereka ya. Biar nanti bahasanya jadi beda-beda itu maksudnya. Nanti ada bahasa Arab, bahasa Thailand. Tapi nanti kalau aku bingung ngomong apa, aku nggak ada temennya dong. Bisa. Gitu. Pakai bahasa tubuh Kak? Tapi di sana tadi kalau ngisi Submit form. itu pakai bahasa apa? Ya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Berarti penting Berarti banget basicnya bisa bahasa Inggris. betul. Berarti basicnya harus bisa bahasa Inggris. Lagi-lagi tadi udah Bu Devi sampaikan bahasa Inggris memang sangat penting ya. Makanya kalau mau masuk kuliah juga harus prodi bahasa Inggris Besi ada juga. Iya. Ya, Soalnya ada berapa waktu kemarin
pendaftaran? Ada 4. Ada 4 soal. Ada ya? 4 soal. Dan kurang itu lebih. semua harus esai. Harus esai. Biasanya tuh bentuknya cuma satu paragraf atau berparagraf? Beranak pinak gitu. Ya? Beranak pinak? Satu pertanyaan tapi kayak jadi 2 gitu loh Kak. Gimana ya ngomongnya? Jadi what you gonna do after misalnya bla 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 bla. Terus and how do you proceed? Oh, jadi kalau misalnya kamu abis dari sini mau ngapain, terus ngapain abis ini ngapain kerja gitu? Enggak, ya gitu lah kurang lebih dah gitu. Jadi lebih ke explain ya. Iya, benar. iya, Jadi iya, nggak iya. cuma menjawab yang oke baik atau gimana. Ya karena nggak bisa ke explain. nggak bisa jawab itu karena Iya, ada esai. pertanyaannya. Iya, gitu. Betul. Nah, kalau aku boleh tanya nih ke Ibu Devi, biasanya apa sih kesalahan yang sering dilakukan sama mahasiswa yang mau ikut program internasional kayak Kak Kaila ini? Sebenarnya bukan kesalahan tapi lebih ke mereka kurang percaya diri. Kurang pede lagi Kan, pede kurang ya. pede, Pede itu benar. penting banget ternyata. Bu Benar. Devi udah dari saya hitungin udah 3 kali atau 4 kali ngomongin pede. Berarti Iya, sangat benar. penting ya. Sangat penting percaya diri. Karena apa? Karena kadang mereka itu, oh saya tidak bisa punya kemampuan berbahasa Inggris. Habis itu udah mundur. Mereka tidak mau untuk Nggak mau mencoba. belajar. Tidak mau untuk belajar. Tapi kan Sehingga basicnya awalnya tingkat- itu bahasa Inggris. Bu. Ya, minimal itu daily conversation aja. Hmm. Daily conversation misalnya kalau kita di rumah atau mungkin sama teman-teman satu circle atau teman-teman yang sepermainan itu kita pakai bahasa Inggris aja. Itu akan How are lebih you mudah. gitu ya, Bu? Benar. Ya jangan yes no. Ya saya I love Oh, you. yes benar. I love you. I love you. I love me. Tuh, gitu. Ayam lo. Kaget. Memang ini. Belum selesai jelasinnya. Oh, dari Dams_3. Gara-gara kamu bahasa Inggris jadi 3, gua jadi 3 aja. Kalau mau masuk jurusan hubungan internasional harus bisa berbagai bahasa. Tadi Oke. berbagai bahasa. Tadi kan Kalau- bahasa Inggris sudah ya? Benar. Atau semuanya? Karena kan tadi sorry aku potong. Karena nanti Kaila kan akan berkelompok dengan teman-teman dari Arab lah, dari Filipina, dari Singapura, dari Belanda, dari Belanda. Oh, apakah sampai Belanda, Eropa? Gitu ya? Enggak sih, kurang lebih masih Asia. Oh, Asia Asia, Tenggara. Jepang, Korea, Korea, Asia Pasifik Korea juga? Utara. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Cuman Timor Leste. ya Asia Timor Tenggara aja Timor deh Leste, kalau nggak salah. Myanmar. Iya. Nah itu gimana bahasa tuh kalau bahasa gitu? Kalau bahasa memang kewajiban dari program studi hubungan internasional mahasiswanya ya itu harus memiliki kemampuan berbahasa. Tetapi tidak terlepas dari itu kemampuan untuk berkomunikasi juga itu harus lebih penting. Karena apa? Karena kan kita nanti ada kemampuan-kemampuan untuk lobbying, negosiasi, diplomasi. Itu kan dengan cara berkomunikasi. Oh iya. Nah, kemudian translate dari bahasa-bahasa atau implementatif dari diplomasi, negosiasi, dan juga lobbying itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, jadi memang penggunaan basically adalah bahasa Inggris. Itu mereka harus memiliki kemampuan itu. Minimal mau bentuk belajar supaya nanti akan terus berkembang. Tapi kalau orang Inggris enak ya Bu ya? Dia nggak perlu iya. belajar lagi dong? Oh, nggak usah. Iya, kok dia curang sih? Iya, makanya. Curang dah jadinya. Nah, Tapi kalau bahasa lain itu plus ya. Karena gini, yang tadi kita udah sharing tadi ya, Bu, apakah ketika masuk jurusan HI itu harus bisa bahasa Inggris? Kalau harus minimal itu daily conversation. Tahu lah, minimal kita bisa komunikasi atau introduce yourself. Itu aja minimal itu. Nah, nanti setelah masuk di semester ketiga, semester keempat, karena ada rasa curious about another country, jadi misalnya kita akan belajar mengenai kawasan dinamika. Nah, kita belajar mengenai negara Jepang, negara Eropa, negara-negara lain, itu nanti mereka akan dengan sendirinya akan tertarik untuk mempelajari bahasa-bahasa asing itu. oke. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tapi menarik nih. Kalau misalkan dengar-dengar dari teman-teman seperjuangan dulu nggak mau masuk akuntansi karena hitung-hitungan. Itu benar. Gitu kan, itu. Nah sekarang ditambah lagi nih kalau masuk AI kayaknya bahasa Inggris orang jadi pusing nih kayaknya dia nggak mau nih. Sebenarnya kalau nggak bisa bahasa Inggris tetap bisa nggak sih sebenarnya? Kalau bisa dibilang bisa karena apa? Karena kemampuan lain dari lulusan atau mahasiswa-mahasiswa di program studi HI adalah bagaimana mereka bisa menganalisa secara kritis. Menganalisa secara Benar. kritis dan PD juga tadi ya. Ya benar, menganalisa secara kritis kemudian menyampaikan hasil-hasil analisanya. Kalau Oke. untuk translate sekarang kan udah banyak translator ya. Iya, gitu kan. betul. Nah, translator itu kan menyampaikannya berdasarkan hasil analisa seorang ahli dalam Oke. bidang hubungan internasional Iya, gitu. iya. Kayak kita bikin prom aja gitu ya mungkin iya, ya. benar. Betul. Nah, tadi kan Ibu nyinggung dari semester 3 kita harus ini, semester 4 harus ini. Nah, semester awalnya tuh harus kayak gimana sih? Persiapan untuk semester awalnya nih. Biasanya kan orang semester awalnya lagi Hot banget ya. Iya, gimana Bu?
semester awal? Kalau semester awal itu kebanyakan untuk mata kuliah di program studi hubungan internasional adalah pembelajaran mengenai teori dan konsep atau pengantar. Jadi ada mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. Pengantar hubungan Ilmu hubungan pengantar internasional. ilmu hubungan internasional. Oke. Kemudian ada juga pengantar ekonomi. Kita juga belajar itu. Wah, hitung-hitungan juga? Tidak. Oh enggak ya, orang ekonomi kan hitung-hitungan aja kan enggak. Pengantar ekonomi yang next selanjutnya kita akan belajar mengenai ekonomi politik internasional. Oke. Jadi bagaimana perkembangan pola ekonomi, kemudian alur ekonomi di suatu negara. Kita juga belajar pengantar ilmu politik. Yang tadi Kalau itu apa? pasti. Iya. Kemudian kita juga akan belajar pengantar ilmu hukum. Karena next kita ada pelajaran mengenai hukum internasional. Waduh, yang jadi masuk gua kesini aja ya. Karena udah belajar hukum, tapi hukumnya ini hukum internasional beda Iya, kan? benar, beda. Kan ada hukum pidana, beda-beda ya. perdata, beda. Iya, Itu beda-beda. hukumnya hukum murni. Kalau kita hukum internasional mengenai batas wilayah teritorial negara. Kemudian konteks-konteks mengenai isu-isu kontemporer mengenai hukum-hukum secara internasional. Dan itu semester 1 udah diajarin. Kalau semester 1 hanya pengantarnya saja. Iya maksudnya tadi Oh tuh. iya, benar. Keren banget. Iya, Di keren kan? BSI semester 1 udah belajar tadi pengantar-pengantar hukum lah, udah tadi ekonomi lah, politik lah. Berarti benar mempelajari segala aspek yang ada di dunia. Iya betul, benar. betul banget. Jadi segala sesuatunya itu dipelajari ya Bu ya. Oke. Benar. Terus pengalaman lintas lintas budaya penting nggak sih bagi mahasiswa? Kalau pengalaman lintas budaya itu kan biasanya notabene mahasiswa menganggap, oh pengalaman lintas budaya saya harus pergi ke negara ini. Bener nggak? Kayak Bener. tadi Mbak bilang, aku mau Jepang. ke Jepang gitu kan. Karena aku punya pengalaman, jadi pada saat pulang, oh iya aku pernah ke Jepang nih, karena aku ke sana gitu. Padahal sejatinya pengalaman secara internasional itu tidak harus kita ke sana. Sekarang sudah digitalisasi, kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan webinar ya kan, secara lintas batas negara. Kemudian kita juga bisa mengikuti contohnya konferensi-konferensi yang tidak, kalau untuk Kayla kan tadi konferensinya secara offline ya. Ada beberapa konferensi itu yang secara digital atau virtual. Online. Kemudian kita juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer internasional. Jadi sebenarnya cakupan dan ruang lingkup dari hubungan internasional itu sebenarnya luas sekali. Dia bisa masuk ke dalam segala aspek. Oke. Buat sobat BSI yang lagi nonton sekarang boleh tap-tap layarnya, di tap-tap layarnya boleh dibantu tap-tap layar, dan juga kalau misalkan hari ini sobat BSI daftar untuk program studi yang tadi disebutkan, ada hukum, ada HI, hubungan keperawatan, dan psikologi, akan mendapatkan nih jaket ini. Benar banget. Jadi kalau daftar sekarang, kalian boleh dapat jaket varsity. Dan juga kalau nanti TB-TB, tiba-tiba maksudnya, tiba-tiba ada link atau barcode, itu boleh diisi ya? Boleh diisi. Karena apa dia? Karena akan mendapatkan hadiah yaitu souvenir eksklusif dan juga voucher BSI Cyberstore sebesar 250.000 untuk 5 orang yang beruntung. Betul, yang beruntung tentunya. Selanjutnya seberapa penting sih jejaring internasional bagi karir mahasiswa? Kalau penting ya itu bisa dianggap memang lebih penting. Karena apa ya? Karena kan kita juga butuh yang namanya jaringan komunikasi, kita juga butuh relasi ya secara internasional, itu kan pasti dong. Okay. Nah, kegunaannya untuk apa ya? Kegunaannya kita juga harus bisa lebih luas atau lebih banyak menggandeng dari segala aspek, tidak hanya secara personal. Contoh misalnya kalau dalam dunia internasional itu ada yang namanya perusahaan multinasional. Oke. Ya kan? Jadi kita juga harus bisa menggandeng, atau mungkin hubungan antar government, ya kan? Hubungan antar negara. Ya. Itu kan tidak ada negara yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Iya. Ya nggak ada. Nah, bener kan? Pasti ada Jadi, kan? Pasti gitu kan. Kesepian dong. Iya, kesepian kita. Kesepian kita. Sendirian ya. Nah, gimana sih Bu kampus nih bisa mendukung mahasiswanya yang mau mengikuti program-program internasional Bu? Program-program internasional seperti mungkin student exchange seperti itu ya? Iya. Oh iya. Jadi sebenarnya kampus atau perguruan tinggi itu mendukung tidak hanya secara akademis, tapi secara praktis dan juga secara tadi contohnya misalnya adanya pertukaran mahasiswa, student exchange.
atau mungkin adanya kegiatan-kegiatan webinar yang bekerja sama dengan pihak-pihak luar, baik itu secara pemerintah ya, baik itu instansi pemerintah maupun secara nasional seperti yang tadi perusahaan multinasional, kemudian perbankan multinasional, LSM dan organisasi internasional. Jadi memang kita harus punya yang tadi Mas Ebit bilang ada jaringan yang kuat ya secara internasional, jaringan komunikasi supaya apa itu nanti bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswi di program studi hubungan internasional untuk melakukan tidak hanya student exchange doang ya. Kalau kita mau tahu negara sana cuma student exchange ya. Cuma magang internasional, ternyata enggak. Ternyata banyak jalur-jalur lainnya. Gitu. Berarti banyak banget ya Bu kalau Iya, misalnya sebenarnya mahasiswa-mahasiswa nih mau ikut program internasional. Benar sekali. Nah, tadi Ibu sedikit-sedikit ngomong pemerintahan. Berarti kalau misalkan nggak salah tangkap, berarti kalau misalkan kayak Kayla ini cocoknya kalau di pemerintahan jadi Menteri Luar Negeri. Bener nggak sih? Boleh. Ya cocok ya, pasti kalau ini kan cocok. hubungan internasional ya, karena ini benar. selain Kemenlu apa ya Bu kalau cocoknya? Jadi Kalau gini, di pemerintahan. kebanyakan identik identik pendapat gitu ya, Iya, pendapat di luar bahwa HI itu untuk diplomat ya. Oh, dia salah ternyata. Pasti. Ini dijelasin nih. Cakep nih dijelasin nih. Ternyata kayak lembaga birokrasi atau atase-atase di tiap-tiap kementerian itu mereka punya atase-atase atau punya perwakilan-perwakilan birokratiknya sendiri. Oh. Di tiap kementerian. Di seluruh kementerian. Benar. Oke. Kayak misalnya kita sebut adalah kementerian A lah gitu ya. Kementerian itu misalnya ada 10. Ada kementerian 1 sampai dengan kementerian 10. Nah, 10 kementerian itu memiliki delegasi-delegasi birokratik sendiri. Oke. Di tiap-tiap negara yang di mana negara itu menjalin kerjasama dengan Indonesia. Betul. Jadi tidak hanya diplomat. Kalau diplomat pasti di Kementerian Luar Negeri. Iya, makanya kan orang tahunya gitu ya. Makanya dijelasin langsung nih sama ahlinya. Kalau saya kan tadi berpikir bahwa pasti nih Kayla nanti kerjanya di Kemenlu nih. Ternyata banyak banget. Kalau Kayla di Kemenlu, yang lain nggak kerja dong. Abis Nggak lagi. kebagian. Iya. Atau Inilah mungkin di organisasi internasional, terkadang kan dari organisasi-organisasi internasional itu mengadakan kegiatan-kegiatan di Indonesia. Itu biasanya mahasiswa itu menjadi volunteer internasional kegiatan Kayak UNICEF seperti ya, Bu? ASEAN, APEC, nah benar. UNICEF gitu. Nanti Pernah? mereka Enggak ada. Oh, enggak. Mau. ya boleh, ayo. Boleh. Masuk HI dulu lah. Ya ayam lu. Kaget. Bang, satu bang. Cantiknya Raihan. Izin Kak, saya LDR beda benua, apakah bisa disebut dengan program hubungan internasional? Jawabannya Bu, Cantika. Saya mau batuk dulu boleh? OBH kok bisa Chat? LDR itu kan hubungan antara personal dengan personal, Hmm. ya kan? Sedangkan hubungan internasional itu adalah bagaimana kita berkomunikasi secara luas mengenai negara. Gitu kan. Nah, kalau secara misalnya Bu, Personal? boleh nggak Bu kita filosofisnya atau dalam konteks bercandaan Bu nih, hubungan saya adalah dengan pacar saya adalah hubungan internasional. Sebenarnya fine aja sih, karena kan beda negara ya, beda benua. Ketika kita berpindah dengan konteksnya wilayah yang berbeda dengan zona perbatasan yang berbeda, itu bisa dikatakan sebagai internasional. Dengan tadi Mas Ebit bilang Timor Leste Iya. itu udah internasional. Iya ya, karena itu beda negara. Benar. Jadi Papua Nugini fine misalkan, aja. fine aja ya. Benar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti itu buat si Cantika, iya. Bisa. Fine aja. Fine. Oke, buat jurnal boleh ya, buat jurnal. Hubungan saya adalah hubungan internasional. Iya, hubungan internasional ya, cakep. Padahal Timor Leste. Iya. Nah, tadi Bu Devi udah. Sebentar deh. Iya. Kalau misalnya pacarnya di Bandung, berarti hubungan antar kota? Iya, gimana pejabat Cantika? Antar kota. Antar provinsi. Kalau antar kota dari Jakarta ke Depok. Jakarta ke Hubungan Depok. antar kota ya? Antar kota. Iya. Kalau antar atlet beda ini. Nyambung ke situ jadi. Mungkin atletnya beda kota. Jadi antar kota baik. Kayla. Batuk dulu. OBH kombi lagi dong. Tadi Bu Devi kan bilang bahasa Inggris tuh ya. Bahasa Inggris memang sangat penting untuk di internasional, Bu. Betul ya, Bu ya? Iya. Nah, basic bahasa Inggris kamu itu dari kuliah, emang dari dulu sekolah sudah bisa gitu. Kalau basic bahasa Inggris waktu itu sempat les Kak pas Di SD. sekolah?
Oh, dari sekolah makanya ya. Dari SD. Dari sekolah memang sudah ada basic Betul. itu. Makanya sobat basic ya paling nggak yang sekarang masih sekolah nih mau daftar les dulu, Les nggak apa-apa. dulu. Ya Tapi udah. nggak harus les. Oh, nggak harus les ya. Kak. Maaf izin salah saya. Silakan harus apa selain les. Ya soal tadi kan Bu Devi sempat singgung soal kita sudah ada di zaman yang digitalisasi, yang semua untuk research atau apapun itu udah gampang banget lewat Tuh, di Belajar juga ya. Iya, apalagi Tuh. kita mau belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mau mulai belajar bahasa Inggris, mungkin bisa dengan nonton film, nonton film, dengerin lagu juga dengerin bisa. lagu atau pacaran sama orang yang Iya. Jadi hubungan internasional dong. Iya bener. Ya, atau circle-nya emang ngomong bahasa Inggris tadi dengan cara-cara itu ya. Jadi mulai hari ini kita ngomong bahasa Inggris yuk. Kita bikin grup bahasa Inggris gitu. Jadi emang udah ada basic, tapi paling tidak emang harus ada basic itu ya, Iya. paling tidak. Tapi benar kata Bu Devi. Oh, bener lagi, saya nggak jadi bener lagi. Nggak maksudnya, tapi nggak harus yang sampai tingkat apa gitu bisanya. Harus nggak. jago gitu, Kak. Iya, yang penting daily conversation ya Bu ya. Ya, yang penting basic-basicnya harus bisa. Dan ngerti aja sih ya Iya. kan, yang penting Ini udah nggak ngerti, udah nggak bisa. Mau keluar Mau negeri bisa belajar. nggak? Bisa kan lewat ini handphone. Bisa. ya, di translate ngomong apa? Digitalisasi kan. Translate lagi. handphone yang ngomong ya. gitu. Iya, translate lagi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa dulu tuh teman saya nih, namanya Karosa. Begitu dia keluar negeri, megang handphone, ngapain nih? Ya mau translate ya. Handphone yang lobet dia diem ya. Ditambahin gitu. Aduh, ada tuh. Waduh. Dari ya Allah Avokado. Iya. Kira-kira avokado. 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 Nah, kira-kira apa prospek kerja dan jurusan dari Dari jurusan jurusan HI. ini? Oke. Prospek kerja atau prospek dari lulusan program studi hubungan internasional ya. Jadi kalau prospek kerja hubungan internasional itu kompetensinya itu bisa masuk ke dalam berbagai aspek. Contoh yang tadi misalnya kan menjadi seorang diplomat atau Diplomat, atase, oke. kemudian menjadi seorang jurnalis internasional. Jurnalis. Kemudian mereka itu masuk ke dalam LSM atau organisasi internasional. Wih, organisasi internasional loh itu LSM. Saya tadi mikir LSM, yang di situ bohong nggak dijawab. Ternyata internasional, yang lebih ke Iya, internasional. organisasi internasional atau mungkin mereka bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional dan perbankan multinasional. Bahkan mereka juga bisa menjadi seorang peneliti lintas Peneliti. negara atau menjadi seorang pendidik. Pendidik, Bener kan? pendidik. Pendidik. Bisa Berarti tuh. nggak cuma di jadi diplomat Iya, aja gitu ya, enggak. Bu? Tour guide boleh nggak? Bisa nggak? Tour guide. Tour guide boleh. Boleh, bisa. Karena dia udah ke Thailand. Bisa ngajak kita ke Thailand. Bisa. Karena kan mindsetnya mahasiswa program studi HI itu kan perspektifnya lebih terbuka. Kenapa? Karena kan kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dalam satu lingkup. Kemudian mereka itu punya keberagaman dan orang-orang berbeda itu dari lintas negara. Jadi bagaimana kita bisa memaklumi kebudayaan mereka. Iya, betul. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka. Betul, Nah, betul. jadi dengan cara-cara seperti itu sebenarnya konsep-konsep bahwa lulusan HI itu nggak cuma satu ya, ternyata mereka itu bisa masuk ke dalam berbagai lini. Dengan apa? Dengan kemampuan yang mereka bisa menerima perbedaan-perbedaan kebudayaan. Betul. Lulusan itu lebih ke open minded dan Yes, global benar. minded ya, Bu. Iya, benar-benar. Karena penting banget ya. Jadi saya punya teman ada di salah satu, kalau kita X62 ya. Plus 6. Ya plus 62. Oh iya, plus Ya, kita 62. plus 62. Saya punya teman di plus 60 Di mana tuh? di Filipina. Malaysia. Oh, Malaysia. 60 ya Malaysia. Malaysia. Jadi temanku nikah sama orang Malaysia tapi Indonesia. Dia juga karena dia dulu kuliah di salah satu kampus swasta yang saya nggak bisa sebutin namanya. Benar-benar. Hubungan internasional. Dari dia bekerja di sana, akhirnya dia jodoh di sana. Jadi menjalani hubungan Iya, internasional. bisa di sana sekarang tinggalnya dia. Dia bisa. Jadi emang tadi jenjangnya mau kerja di mana pun bisa aja ya. Dan plusnya bonusnya dia dapat Jodoh laki orang sana, gitu. Luar biasa. Mungkin nanti ini dapat Thailand kan mungkin. Karena udah pengusaha kenal. gajah. Kalau Kayla sih saya sangat appreciate banget karena dari magang juga dia internasional, sekarang dia ikut Global Youth ya kan internasional. Nanti dia akan dapat beasiswa internasional. Cakep. Jadi go internasional. Iya benar. Nah, persiapan Kayla untuk kan belum berangkat ya? Belum. Belum dong. Berarti kan persiapan nih. Persiapannya itu apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan banget gitu? Sebenarnya yang paling dipersiapin banget materinya sih Kak. Materi. Materinya. Karena itu kan nanti kita Materi udah dikasih?
Enggak, dia cuman spill kalau misalnya kita akan full bahasa tentang SDGs. Oh, bahasa ini gitu Iya. ya. Isu-isunya ini Yes, gitu. Sustainable Topik besarnya, Development Kak. Goals. Iya, betul. 17 Sustainable Development Goals itu jadi salah satu topiknya gitu. Jadi aku research terus juga sebenarnya apa sih yang paling ditonjolin atau misalkan nanti kan ada speech pribadi ya. Speech pribadi ketika di sana. Nah, itu dapat waktu 1 menit. Kira-kira mau highlight soal SDGs yang mana? Karena kan ada 17, ada no poverty, terus juga ada gender equality. Dan kebetulan aku pilih yang gender equality. Jadi aku research lebih banyak tentang gender equality supaya bisa nanti speech di sana gitu. Itu semua yang ikut dapat kesempatan untuk speech, Kak? Iya, dapat. Keren banget. Dari 13 negara itu pasti ngomong. Berapa menit ngomongnya biasanya? 1 menit aja, Kak. menit. Kasih 1 menit. Sampai ngomong sampai satu. Oh, enggak Latihan gitu. Itu dia makanya. 1 menit untuk bicara 1 menit aja gitu. Ada waktunya berarti gitu ya. Ya, dan kurang lebih kan ada sekitar 35 peserta dari 13 negara. Dengan tema itu apakah kamu akan ngangkat Indonesia juga akan ngangkat Indonesia di dalam 1 menit? Gender equality di Indonesia. gitu. Sudah masuk. Hah? Udah ada Oh, sedikit termasuk masuk. ada ya gitu ya. Oke. Indonesia, mungkin namanya juga ada. Mau ngomong apa sih ini Indonesia? Atau kalau gini, saya Kaila dari Indonesia gitu. Paling nggak gitu, paling nggak gitu ya. Ngomongnya agak dilamain ya, biar 1 menit Iya, ya. saya Kaila Indonesia. Makanya selama 1 menit ngomong Indonesia doang. Tapi kalau lagu Bangsa Indonesia Raya ada berapa menit sih? Ada 7 menit kali ya? Enggak, 1 menit. Kalau misalnya dikasih waktu untuk misalnya 7 menit, ternyata lagu Indonesia Raya 7 menit, nyanyi aja. Iya, nggak usah speech ya kayak. Iya, nyanyi gitu. Nggak ada yang ngerti juga kan? Nyanyi. Oke. Nah, tadi kan udah persiapan ya, Kak. Nah, selama masa persiapan nih ada nggak sih tantangan terbesar yang kamu alami atau yang kamu rasakan? Tantangan terbesar sih sejauh ini sih belum ada ya. Cuman mungkin nanti kan kita nggak tahu ya nanti di sananya gimana kan. Jadi mungkin lebih mikir ke mungkin ada bad scenario atau apa gitu. Misalkan tiba-tiba lupa atau apa. Makanya emang research tuh penting banget sih. Jadi aku lagi masih research sampai sekarang. Jadi- Karena udah tinggal menghitung hari kan. Iya, jadi nempel di otak ya, Kak. Betul. Oke. Tapi nanti dari sini kamu sendiri? Kan tadi kan Ada Oh, dari udah. yang lain, basic Kok bisa? cabang lain. Oh, basic kampus lain ada. Yes. Kok bisa tahu? Karena udah sempet ketemu kita, Oh, kita jadi researchnya barengan, iya. Jadi barengan yuk. Oh, jadi ada nanti berangkatnya berdua palingnya di sini. 3. Oh, ada lagi. Salah lagi. Kita sendiri 2 kadang 3. Dari BSI juga. BSI juga, tapi Oke. dia beda cabang. Oh, dari kampus yang lain ya. Nah, kalau aku boleh tanya ya, Kak. Tadi kan dari BSI bertiga. Itu apakah bertiga itu akan membahas topik yang sama untuk speech pribadi itu, Kak? Beda. Oh, beda-beda. Beda gitu. Jadi kemungkinan besar adalah speech-nya itu ngambil temanya dari yang emang pas kita submit form kemarin. Oh. Yang diseleksi sama komite di GYC Oke. gitu. Berarti beda-beda. Beda-beda berarti. Beda-beda. Kalau misalnya kampus kamu kan di BSI membantu mahasiswa meraih kesempatan, dukungannya apa? Dukungan BSI dalam kamu meraih kesempatan ini apa dukungannya dari? Kemarin tuh ada mentorship-nya, Kak. Ada mentor? Ada mentornya. Oh, ada mentornya. Iya, ada mentornya. Jadi namanya Miss Cici, dia bantu untuk proofreading esai kita. Terus juga ngasih saran speech-nya bagusnya untuk lagi ngambil apa, dan disesuaikan juga memang yang lagi rame sekarang itu di global itu seperti apa aja gitu. Jadi masih relevan ketika dibahas di sana, dan juga bisa ambil dari POV yang lain juga, dari peserta-peserta yang lain gitu. Jadi nggak hilang arah ya, Kak, Iya, ada bener. mentornya. Ya, kamu hilang arah. Iya, setiap hari ya. Tiap hari. Jadi memang ada dukungan dari kampus ada gitu ya. Ada. Jadi kamu disiapkan mentor ya untuk gimana cara. Tapi mentor ini sampai sekarang masih berhubungan? Masih, masih masih, komunikasi. masih. Atau sampai nanti kamu keberangkatan aja atau sampai kamu di sana nanti tetap berhubungan mentornya? Ikut, Kak, mentornya ikut Sampai juga. pulang, Iya, sampai pulang. Nah, saya mau jadi mentor, tapi saya cuma nggak ngomong ngapain, ikutin aja gitu. Sama-sama hilang arah ya. Iya. Nanti kalau kayak Ebit ikut, kita semua di kongres Kakak naik gajah. Oh iya benar. Jangan. Gitu lagi ya, di episode awal kan dia masih ingat ternyata bagus. Balik lagi. Oh jadi mentornya memang ada tetap mendampingi sampai. Tapi mentor nggak speech, nggak ngomong di sana kan? Nanti sih kayaknya sih ngomong juga sebagai peserta, tapi tuh kayak beda kategori gitu mungkin sepertinya. Ada kategori dewasa, ada kategori anak-anak, ada kategori balita gitu. Kayak cabang 17 Agustus. olahraga ya. Oke. Nah, tapi Kak, kamu nih ada pengalaman organisasi nggak sih, Kak, atau kegiatan kampus gitu yang ngebantu kamu buat lolos program ini?
Ada sih sempat ikut. Apa tuh? Waktu itu sempat ikut hima, terus juga jurnalistik. Ngebantu karena lebih ke ininya mungkin ya. Jadi tahu gimana cara komunikasi sama orang gitu. Terus juga untuk bikin lawan bicara kita jadi nyaman juga ngobrol sama kita gimana kayak gitu. Karena banyak relasinya kan dari situ. Karena kita menghadapi banyak karakter orang Betul, sih ya Kak, di situ. betul. Jadi kemampuan tadi ya dibilang untuk bisa berkomunikasi bagaimana bikin orang nyaman gitu ya. Ada nggak sih emang trik kalau anak HI itu bisa bikin orang nyaman gitu? Misalkan aku ketemu sama pertama kali nih, aku nggak kenal, terus dia harus bikin nyaman aku, emang ada triknya itunya? Kalau ada trik ya biasanya itu adalah kemampuan-kemampuan secara psikis. Oh, secara psikis. Maksudnya itu diajarin secara? Oh iya, ada. Oh, ada. Udah paket lengkap banget ya. Iya. Oh, ada. Jadi kita mata kuliahnya apa namanya kalau? Mata kuliah yang pertama itu ada mata kuliah lobbying and negotiation. Oh. Kemudian kemudian ada mata kuliah komunikasi internasional. Oke. Negosiasi ada. Kalau saya tadi mikirnya di hipnotis aja kali biarinnya. Enggak. Belajar juga itu. Ada pelajarannya. Jadi baik secara verbal maupun non verbal itu kita bisa melihat lawan bicara. Bagaimana Lawan cara bicara, menghadapi benar. lawan bicara itu? Ternyata ada di BSI ada. Benar. Ada tuh. Jadi Di HI loh. di HI loh. Bener. BSI ya? Iya, HI BSI tentunya. Mata kuliah hukum ada, komunikasi ada. Untuk lihat karakter orang ada, semua ada di sini lengkap banget. Nah, Keren banget. terus tadi organisasi kamu tadi jurnalistik. Masih aktif sekarang jurnalistik? Udah deh Mi, sekarang udah semester 6. Oh, kalau di ini semester 6 udah enggak ya? Iya, Berarti? udah enggak. Udah enggak. Oke, baik. Pesan dan motivasi untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang mau ikut kayak kamu nih. Itu gimana sih pesannya? Oke, buat sobat BSI yang pengen juga untuk punya pengalaman di luar negeri dan juga secara internasional, paling penting adalah harus pede. Pede, itu penting ya, pede itu ya. Paling penting banget. Misalkan masih biasa aja mungkin skill berbahasa asingnya masih biasa aja gitu, masih basic, gak apa-apa teman-teman, karena at least coba aja dulu, karena kan nggak tahu ya gimana kan kalau misalnya nggak dicoba. Jadi intinya pede dulu, coba dan terus cari kesempatan itu. Cari kesempatan, cari scroll aja. Ayam lu. Kaget. Dari no strip Ibu dosen, saya sangat tertarik dengan ekonomi, apakah bisa masuk KI? Tadi kan udah, ekonominya apa ya? Terus kemudian kalau uang jajan habis sebelum akhir bulan, apakah termasuk krisis ekonomi? Gimana tuh Bu? Krisis ekonomi secara personal. Oh, lagi-lagi personal ya? Kayak tadi Iya, misalkan tadi bener. hubungan LDR internasional. Bener. Ini personal, tapi memang krisis ekonomi tadi udah disebut ya Bu ya? Iya. Karena itu ada gitu, Ada. ada mata kuliahnya atau ada Karena pembelajarannya? politik itu kan berdampak ke ekonomi juga. Iya. Kalau bilang kemarin tuh saya sempat nonton salah satu konten gitu kan, politik itu nggak ngaruh di saya. Ternyata tiba-tiba beli bensin mahal. Oh, saya tahu tuh yang ngomong siapa. Oh ya, terus Iya, beli itu. kopi secangkir 25.000, kan mempengaruhi ke kita juga. Iya. Jadi konsep-konsep dasar pembelajaran di HI itu sebenarnya saling terkait dan saling terhubung. Dengan apa? Dengan masyarakat secara internasional. Gitu. Dan itu yang lebih penting bahwa kita ternyata aware tidak hanya secara nasional tapi secara internasional juga. Oke, berarti secara nggak langsung nanti lulusan-lulusannya bisa cakap berkomunikasi Iya, ya. Jadi dia tidak asal berkomunikasi, Tetapi yang punya pola pikir yang iya, dia mikir dulu nih kalau misalnya begini gimana nih, Benar. kalau ini gimana nih, kali ini gimana nih, ya gitu kira-kira. Nggak asal bunyi gitu ya. Iya, kayak tadi teng tiba-tiba tuh. Tanya itu personal. Jadi sebenarnya di HI-nya BSI ini emang udah paket lengkap banget di setiap semesternya, semester 1, 2, 3 itu ada mata kuliahnya. Nah, kenapa sih harus nih sobat BSI nih? Kenapa gua harus kuliahnya di HI-nya BSI? Kenapa? oh itu harus. Harus. Iya, harus ya. Why? Kenapa? Kalau bisa dikatakan why secara konsep ya, pembelajaran secara akademis di HI UBSI itu sebenarnya sudah mantap. Kenapa? Karena pembelajarannya itu di awal. Jadi konsep seperti teman-teman yang baru lulus SMA atau teman-teman yang bekerja dulu kemudian baru mau berkuliah, itu tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk, TB-TB. gitu. TB nanti ada Spontan. TB. Oh, TB ya. Nanti tiba-tiba belajar yang wah ini
ini ternyata langsung kekhususan, tidak. Di situ kita belajar itu perlahan. Kita pengenalan dulu, kemudian baru tuh agak berat di semester selanjutnya. Nah, berat itu dalam konteks apa sih, Bu? Berat itu lebih ke misalnya ada isu-isu secara kontemporer, global kontemporer. Jadi bagaimana kita itu setiap hari belajar mengenai pemberitaan yang baru. Jurnalistik cocok nih tadi. Iya, makanya saya bilang kan, itu cocok sekali. Cocok. Mainannya udah internasional. Iya, benar. Itu masih main apa? Main ini? Karet. Main internasional ke mainannya. Tradisional ya. Berarti update setiap hari Oh, ya iya. Bu untuk berita Benar, internasional ya. benar. Bahkan mahasiswa HI itu, apalagi waktu dulu saya kuliah itu, memang diwajibkan pada saat kita mau perkuliahan, gitu kita baca info-info berita-berita terbaru. Karena nanti akan dibahas itu. Jadi kita tidak hanya belajar secara konsep, tapi bagaimana pembelajaran tiap-tiap mata kuliah itu juga ada case-nya. Jadi nanti ada simulasi bagaimana sidang dunia, gitu kan, simulasi bagaimana diplomasi dengan negara yang memiliki konteksnya seperti ini, gitu. Negara yang memiliki konteks yang seperti ini itu kita ada treatnya berbeda-beda, Oke. gitu. Nah, kalau tadi Ibu bilang berita-berita terbaru kita juga pelajari, kalau di ilmu komunikasi mungkin ada mata kuliah namanya online journalism. Iya, benar. Kalau di sini juga ada jurnalis juga. atau- Jurnalis lebih ke masyarakat dan informasi internasional. Dan salah satunya tadi pertanyaannya kenapa 10 menit lagi, baik. Kenapa juga acara? Bukannya 10 jam lagi ya masalah. Oh, betah ya. Betah ya. Jadi ke distract kan. Gara-gara iya FD tahu. Tadi kan Ibu bilang bahwa kenapa harus di HI-nya BSI, tadi kan pelajarannya Iya, di benar. perlahan, dan juga paling tidak kalau saya nggak salah dengar bahwa dosen-dosennya juga sangat jangan mau ngomong, jadinya dosen-dosen yang sudah praktisi, sudah ada yang profesional dan profesional, qualified, benar. dosen-dosen yang juga lulusan yang terbaik tentunya, Alhamdulillah. seperti beliau. Tapi kalau di kampus Kebetulan kan- satu alma mater ya. Oh, iya. Dan pola pikir mereka tuh sangat out of the box Ya, dalam konteks betul. mengikuti konteks globalisasi yang ada saat ini. Jadi kemarin sempat membahas mengenai bahan ajar juga, mengenai tugas-tugas mahasiswa, sampai dengan mengenai bagaimana kita nanti bisa mengajak mahasiswa untuk tahu dunia secara global, dunia secara internasional. Iya, benar. Dunia ya. Benar, Betul betul. banget. Jadi bagaimana bahwa kita belajar mengenai perusahaan itu tidak hanya perusahaan swasta yang ada, tapi ada perusahaan multinasional. Oke, Gitu. baik. Nah, Dan itu juga udah ada pembicaraan sampai udah sampai situ ya, situ. sampai ke situ tuh Berarti bayangin aja. dosennya juga nggak mau ketinggalan zaman, Oh iya, up to benar. date Iya banget. benar. Aham kan. Batuk lagi boleh? Boleh. Oh, BH komisas ya. Oh, boleh. Beneran loh. Bukan gimmick. Jadi paling nggak memang harus masuk ke Iya. BSI ya Oh untuk iya, harus. program HI-nya, karena tadi pelajaran-pelajarannya, metode-metodenya juga, dan juga kayaknya nggak belajar mulu ya Bu. Tadi ada kemana tadi? Studi kasus atau apa tadi? Studi tour Studi- atau ya studi tour, Ada studi. simulasi Ya simulasi pembelajaran. maksudnya. Simulasi. Jadi bukan hanya lo Di kelas, belajar belajar, di kelas, belajar. tapi ada simulasinya. Iya, benar. Gitu ya. Nanti simulasi mungkin nanti jadi pembicaranya Kak Iya. Kaila karena udah pernah ke naik gajah. Naik gajah. Simulasi naik gajah gitu. Ya nggak bukan simulasi naik gajah juga. Simulasi dia ngomong di depan gajah gitu kan. Simulasi dia Gajah mulai kan gajah sama gajah. Oh iya. Pakai celana gajah. Iya, nyambung ke semua. Jadi nanti hal-hal itu di simulasi ya. Simulasi, Itu Kak. akan dipraktekkan mungkin ya. Benar. Gitu. Berarti Baik. memang ciri khas BSI ya, mahasiswa tuh langsung diterjunkan Betul. untuk tahu situasi di lapangan. Di lapangannya kan ini tuh ada bacaannya. Tuh. Ada bacaan apa di lapangan? Kampus bukan. Di lapangan. Kampus digital apa? Kreatif ada aja. Apa tuh? CM. Iya. Ceng. Udah kali ya Kak. Apa Apa mat- mata kuliah yang paling sulit di jurusan HI? Kayaknya nggak ada ya? Ada ya? Semuanya? semua. Enggak. Kadang perspektif mahasiswa itu berbeda-beda ya. Kadang ada mereka yang senang sekali untuk berbicara mengenai perdagangan internasional. Ada yang mereka itu interest sekali di dunia hukum internasional. Ada mereka yang interest sekali di bidang politik lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan kita juga ada pelajaran mengenai gender. Jadi bagaimana feminisme, ya. Jadi bagaimana wanita-wanita sekarang. Langsung ya Kak. Iya 3 lawan 1. Ya makanya langsung begini.
Jadi kemudian juga kita belajar mengenai hubungan internasional dalam ruang siber. Ya, jadi belajar mengenai cyber security, Oh, cyber security. warfare. Iya, iya. Udah. Kurang komplit apa? Kurang apa kurang? Banyak banget, udah gak ada kurangnya. Ya, iya. Udah gak ada kurangnya. kalau Iya, gitu. jadi dari situ banyak sekali ya sebenarnya yang perlu digali dan lebih dipelajari untuk mahasiswa-mahasiswi, terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi nanti program studi hubungan internasional. Oke. Jadi kita harus membuka wawasan seluas mungkin bahwa ternyata di luar sana itu tidak hanya masalah politik saja, tidak masalah hukum saja. Ternyata terdapat loh masalah-masalah. Contoh misalnya kita juga ada pelajaran ini loh, Mas Ebit sama Mbak, kekerasan dalam politik dunia. Oh, itu Jadi saya tadi kekerasan dalam rumah tangga. RT dong. Oh, iya. Ya ada. Ada. Kayak misalkan berarti di sini kasusnya misalkan yang terbaru ini yang Start Hormuz, bukan? Kekerasan. Boleh, ya itu bisa termasuk. dikatakan Oh, itu gitu. termasuk. Oh, ya perang kayak gitu-gitu. Itu termasuk ya? Itu termasuk, itu kekerasan dalam politik dunia. Karena politik perang aja ada aturannya ya, Iya. Bu. aturan. Oh, Ya. Ada SOP-nya tuh gak ada R-nya ya. Karena kita akan mempelajari mengenai kerjasama, Ya. mengenai konflik juga. Perang itu kan salah satu konflik juga. Iya. Kita akan belajar itu. Bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara mengatasi. Gitu. Jadi jangan dihindari itu. Iya. Jadi memang kita harus menghadapi itu untuk mengatasi konflik-konflik itu seperti apa. Kemudian kerjasama, ya kita harus kerjasama supaya apa? Negara kita maju. Secara kontekstual personalnya maju dan negaranya juga maju gitu. Oke. Ya. Kayla semester 6. Berarti semester 7, 8 udah lulus ya berarti? Udah tahun depan. Tahun depan. Nah, berarti Insya kalau Allah. misalnya semester 7 udah masih sempat ikut-ikut program-program kayak gini nggak kalau semester 7 di BESI? Masih sempat? Masih sempat sih mungkin. Nah, setelah nanti dari kongres ini rencananya ada rencana mau kemana gitu? Mau cari magang. Tetap cari magang lagi? Magang lagi. Magang lagi, ntar abis ini magang lagi. Oh, enggak. Magang selesai. Nah, tetap intinya kegiatan ya. Kalau kamu emang tetap kegiatan. orangnya pokoknya harus ada kegiatan gitu ya. Iya dong, Harus karena dong. sayang banget kan. Sayang kalau banget, betul. ngapa-ngapain. Keluar negeri lagi, Kak. Insya Allah nanti Ya, kita keluar cari, negeri dong. kita kan tadi aku bilang harus cari kesempatan. Betul, kan ini nanti kelompok ini kan bisa jadi nih. Oh iya, kita Misalkan- jadi satu Nanti circle. kita bisa podcast di Great Wall of China. Waduh. Wih, di temboknya. Sambil lele-lelehan gitu. boleh nanti. Tapi di bawah aja yang nggak kuat naiknya. Jompo ya. Apa di Menara Eiffel ya. Podcast di situ kan Sambil gimana, piknik, coba? piknik ngopi-ngopi Bisa, cantik bisa, ya. bisa. Sama orang Prancisnya. Iya betul. Podcast BSI di Menara Eiffel. Oh, betul. Nah, Kak, Waduh, apa tuh? dari botol kecap 321. Menurut Kakak apa hal yang paling sulit saat proses apakah yang paling sulit? Hal paling sulit saat proses, oke. Gimana kita research hal yang belum pernah di research sama sekali? Aku Dari tuh- orang lain? enggak, dari si topiknya itu yang memang akan dibawakan di GC ini. Awalnya aku nggak tahu SDGs sama sekali kan. Sama sekali? Sama sekali nggak tahu. Taunya dari mentor? Taunya dari mentor dan dari setelah dikasih tahu Oh, sama oke, GC-nya. oke, Kita oke. bakal pakai tema SDGs gitu. Akhirnya baru tahu, baru research dan karena dari nol banget dan ternyata itu udah berjalan cukup lama. Dan setiap negara harus mewujudkan itu, jadi harus research juga di Indonesia apa yang udah tercapai, apa yang sedang diimplementasikan, SDGs yang mana, seperti itu. Jadi research dari nolnya itu, tapi justru itu jadi pengalaman yang baru sih Kak. Oke, baik. Jadi oke banget, jadi tahu banyak hal. Betul. gitu. Kalau dikasih kesempatan nanti setelah lulus S1 mau lanjut ke S2 nggak? Mau, kayaknya mau ngambil HI. Iya ternyata. Iya 3 menit lagi ya. Oh ternyata udah tertarik sama HI banget ya. Habis paket lengkap banget. Oh tadi iya udah makanya. dijelasin. Berarti ada kalau kesempatan ya tetap mengambil Iya, HI tentunya. ya. mau. Oke baik. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir nih. Oke. Atau yang kedua terakhir. Oh boleh. Masih 3 menit kan? Oh masih 3 menit ya. Apa sih Bu makna panggung dunia? Panggung dunia itu kan bisa dikatakan luas ya, yang tadi saya sampaikan bahwa panggung dunia itu adalah panggung universal di mana kita itu bisa mengetahui berbagai macam atau secara heterogen itu bagaimana masyarakat antar negara. Kemudian kita belajar juga mengenai perbedaan-perbedaan. Kemudian kita juga belajar mengenai mungkin dari perbedaan itu ternyata ada kesamaan. Apakah kesamaannya itu dari satu kosakata gitu? Apakah kesamaannya itu dari habitnya gitu? Nah di situ kita belajar bahwa ternyata oh seluas inikah ya dunia, seluas inikah ya universal gitu kan? Karena kebanyakan tuh kita banyak banget pengennya cuma di dalam doang, bener nggak sih? Nah jadi bagaimana kita bisa mengetahui dunia luar ya dengan cara tadi misalnya Kayla sampaikan, Bu kita
belajar lewat media sosial. Jadi nggak hanya harus ikut les secara tradisional gitu ya, yang datang ke tempat les belajar. Tradisional ya benar. Saya mikir tradisional. Dicatat gitu. Nah, ya ini begitu Nempel, biasanya. ya. Nah, Tradisional gitu benar kan. ya. Konvensional. Konvensional. Jadi, gitu sekarang kan les-les juga ada kayak les-les secara virtual. Betul. Gitu kan, atau mungkin kita bisa diskusi dengan rekan-rekan atau teman-teman. Satu circle tadi ya. Iya benar. Enggak, rekan-rekan atau teman-teman yang dari luar. Nanti kesempatan Kaila untuk membuka jendela dunia itu lebih luas, lebih besar. Betul, Kenapa betul, dia sudah betul. punya jalannya di situ. Ada jalannya betul. ya? Benar. Betul. Nah, ini yang harus dimiliki juga oleh mahasiswa-mahasiswa atau sobat-sobat BSI lainnya. Cakep. Kalau menurut Kak Kaila apa makna dari panggung di dunia itu? Menurut aku panggung dunia itu tempat dimana kalian jadi main karakter. Jadi apapun yang kalian lakukan itu kalian adalah main karakternya. Jadi gak usah peduli orang bilang apa sih. Tapi balik lagi karena kalian adalah main karakternya, kalian harus bersinar secara semaksimal mungkin. Bersinar. Cerah. Bersinar, jadi ingat saya bersinar. Coba Gaca. Iya. Iya 1 menit lagi Kak. Iya. Nah, sebelum kita berpisah sama Sobat BSI yang nonton ya, boleh nih Ibu atau Kak Kaila sampein pesan motivasi untuk Sobat BSI yang masih ragu mau daftar hubungan internasional di BSI atau ikut program internasional. Apa tadi? Pesan. Motivasi. Oh. Jadi dunia itu penuh dengan peluang bagi mereka yang mau belajar, Cakep. bagi mereka yang mau beradaptasi dan terus berkembang. Wih, Nah, cakep. jadi Sobat BSI jangan hanya belajar secara akademis, tapi belajar terjunlah bagaimana mengimplementasikan teori-teori Teori-teori, ilmu-ilmu ya, atau ilmu-ilmu yang secara akademis tadi, dan juga terjun ke masyarakat itu kan dengan memberikan implementasi dan memberikan kontribusi yang baik dan positif. Betul. Jadi intinya jangan belajar di kampus saja, tapi Yes, di luar. benar. Betul. Teorinya di kampus, Benar. setelah dapat teorinya, ya berkembang. Iya. Gitu. Berkembang itu melebarkan sayap. Melebarkan secara sayap. luas. Bukan bunga kan namanya? Oh iya benar. Iya benar. Ya, kalau sama dosen-dosen HI gini emang Iya. seru ya. Jadi pengen masuk HI saya. Ayo. Ayo. Untuk Kak Kaila. Kalau dari aku mungkin aku punya prinsip Kak, namanya tuh LAS atau LAS? Iya, LAS. Oh, LAS. Jadi LAS tuh maksudnya learn, adopt, and shine. Jadi mungkin buat sobat BSI yang masih ragu atau pengen punya pengalaman juga di program-program internasional, kalian harus banyak belajar, terus kalian adaptasi, dan setelah itu kalian udah tinggal jalanin aja gitu. Bersinar ya. Dan bersinar. Bersih, tahu udah cukup. Udah dipotong, udah habis. Kalau udah dipotong kan ini udah habis ya. Oke Sobat BSI, terima kasih udah ngikutin kita dari tadi sampai sekarang di program studi hubungan internasional. Tentunya Sobat BSI harus daftar di sini. Harus Betul banget. ya. Wajib dong, karena tadi udah pakai lengkap banget. Betul, nanti bisa Apa yang ketemu. dipelajari. Iya betul, bisa ketemu Kak Kaila, bisa ketemu Ibu Devi nanti yang menarik banget tadi bahasanya. Nanti diaplikasikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan. Seru banget tentunya. Kalau gitu, Sobat BSI, terima kasih. Saya Sabit Saya Diva. dan juga dua narasumber kita yang kece Keren di sini. banget ini. Ibu Devi dan juga Kak Kaila, terima kasih. Dan juga buat Sobat BSI, terima kasih. Sampai jumpa dan Bye bye. Dah. See you. Bye.